Sampurasun dulur-dulur, gimana pada sehat semua kan? Di video kali ini saya akan merangkum film asal Korea yang berjudul New World yang dirilis pada tahun 2013. Mengisahkan seorang polisi yang diperintahkan untuk menyamar dan memata-matai kelompok gangster kriminal terbesar di Korea. Tanpa banyak meribet di awal, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah berfokus kepada sekelompok gangster yang tengah menyiksa dan akan membunuh seorang pria yang diduga seorang mata-mata federal. Orang tersebut dicor hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam drum lalu dibuang di tengah lautan. 그럼 내가 뭐가 아쉬워서 짭새들 뿌락지 노릇을 해. For your information, gangster ini merupakan gabungan dari 8 gangster sindikat terbesar di Korea yang mendirikan perusahaan Godmoon. Gangster ini sangat ditakuti di Korea. Godmoon juga memiliki 8 anak perusahaan yang tersebar. Perusahaan ini berfokus pada bisnis kriminal dan bisnis hitam lainnya. Kelompok gangster ini diketuai oleh seorang pria yang bernama Seok. Seok sendiri sudah berapa kali diperiksa kepolisian atas tuduhan berbagai macam kriminal. Tetapi sayangnya, ia selalu lolos dari jeratan hukum, entah kurangnya bukti atau punya orang dalam dari pemerintahan. Tetapi yang jelas pihak kepolisian sangat atil dan gregetan kepada kelompok gangster ini. Tetapi baru-baru ini Seok dikabarkan meninggal karena kecelakaan yang ia alami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Upacara pemakaman Seok banyak dihadiri oleh para petinggi Godmoon. Di antara yang datang adalah Usep yang menjabat sebagai manajer eksekutif Godmoon. Dia berasal dari geng Jaebun dan cukup dekat dengan gangster Triad. Ia memegang bisnis Godmoon di negara Cina. Selain itu, ada Ujang yang merupakan manajer direktur Godmoon juga turut hadir. Ia memegang bisnis rentenir dan dunia hiburan milik Godmoon di Korea. Rupanya Usep dan Ujang tak pernah akur dan seringkali bertengkar. Terakhir, ada Abun, yang merupakan petinggi juga. Tetapi ia tak pernah dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari. Ia juga minim power, lebih ke formalitas saja. Karena kursi ketua Godmoon kosong, jadi mereka berdua, Ujang dan Usep lah menjadi bakal calon kandidat terkuat untuk menduduki kursi ketua Godmoon. 정청, 현재 골드문의 원래 북대문파의 오야로 했다가 재범파 석동 시절에 석동출이 직계 오른팔이었는데 정청이가 들어오면서 어디까지나 명목상이고요. 그 장수기는 Pihak kepolisian juga ternyata tak mau kalah. Mereka memanfaatkan situasi ini dengan membuat strategi guna mengacaukan pergantian ketua yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok gangster tersebut. Rencana tersebut diberi nama Operasi New World, yang dipimpin oleh Kepala Polisi Kang dan diawasi oleh atasannya yang bernama Polisi Agus. 야, 니들 자신 있냐? 근데 난 모르는 일이다. 예, 당연히 이걸 새긴 바라는 거고. 세계 신세계 프로젝트입니다. Perkenalkan, dia adalah Jasung, tokoh utama di film ini. Jasung merupakan polisi mata-mata yang menyamar menjadi gangster selama 10 tahun. Saking totalitasnya menyamar, ia kini diangkat menjadi wakil sekaligus tangan kanannya Usep. Meskipun Usep atasannya, tetapi mereka berdua cukup dekat. Bahkan, Usep sudah menganggap Jasung sebagai saudaranya sendiri. 아따 이 시부랄 이게 뭔 일이래? 브라더, 뭔 반응이 이렇게 건조해? 왜 쓰 빠빠 돌라오야마 선글라스 사면서 하나 샀다.
재수 씨줘. 안 난다며 이 씨바 새끼. 걔 지도는 아니라고. Singkat cerita, Jasung disuruh mendatangi atasannya di kepolisian di gedung kumuh nan kosong. Jasung diberi tugas baru oleh polisi Kang, di mana ia harus ikut andil dalam operasi New World. Jasung sempat menolak karena ia sangat capek harus terus-terusan menyamar menjadi gangster. Jasung menginginkan kehidupan normal dan layak untuk istri dan calon anaknya. Namun, karena polisi Kang mengancam akan membocorkan identitasnya kepada Gold Moon, mau tak mau Jasung harus menjalankan perintah Kang. 여기로 오게. 줄 장소는 그 분명히 마지막이라고 했죠. 석 회장만 처리되면 끝이야. 장이 내 친구지 네 친구야? 위할 없이 까드는 게 이게 깡패 새끼들하고 한 10년 같이 굴러먹던. 더 이상 못합니다. 네가 원래는 경찰이었다는 거를 걔들이 알면은 어떻게 하려나? Singkat cerita, perusahaan Gold Moon mengadakan rapat tentang jadwal pemilihan ketua baru. Hasil dari rapat tersebut adalah bahwasannya pemilihan akan diadakan dengan memvoting suara dari para petinggi yang lain. Calon yang akan maju adalah Usep dan Ujang. Pemilihan suara akan diadakan di bulan ini. Para calon juga berhak meminta dukungan kepada petinggi yang hadir. Terlihat juga di sana, Usep dan Ujang tak berhenti bertengkar, bukti mereka berdua saling membenci satu sama lain. 눈깔이 진짜 뻘아야하게 굴리더라. 하여간 싸늘한 새끼. 뛰는 바람에 그 씨바 짱깨 새끼들하고 막. 놀랬어? 살펴들 가. 응? 살펴가시오. Keesokan harinya, Jasung mendatangi pendamping mata-matanya yang bernama Tina. Jasung melaporkan beberapa informasi penting kepadanya, yang nantinya Tina akan menyampaikan informasi tersebut kepada polisi Kang. Jadi Tina ini tugasnya sebagai penjembatani antara Kang sama Jasung lah gitu. Ia juga memberitahu bahwasannya Usep akan kembali ke Cina besok. Jasung juga protes kepada Tina. Kenapa Jasung selalu diberi perintah tanpa diberitahu rencana ke depannya? Jadi seolah-olah si Jasung itu diberi perintah terus-menerus. Tetapi dia tuh nggak tahu tujuan dia diperintah itu buat apa ke depannya. Ya kayak gitulah. 나도 경찰이잖아. 너희들하고 같은 편. Keesokan harinya, ketika sedang di bandara, Usep didatangi polisi Kang yang memintanya untuk mengobrol serius. Inti dari percakapan itu adalah, polisi Kang memberitahu bahwasannya dirinya memiliki dokumen bukti kriminal Usep dan Ujang. Usep cukup terkejut. Ternyata di Gold Moon masih banyak mata-mata, tetapi polisi Kang justru ingin membantu Usep dengan cara pihak kepolisian akan memproses kasus milik Ujang saja. Dan nantinya Useplah yang akan diuntungkan karena bisa mempermudah dirinya dalam pencalonan ketua Gold Moon. Entah apa yang sedang direncanakan polisi Kang, tetapi yang jelas hal tersebut membuat Usep heran. 경찰청 수사 기획과에서 나한테 뭔 볼 일이래요? 요거 꽤 심각하고 심오한 내용이네요. 어쩔? 막말로 내 스폰을 해주겠다 뭐 이런 말이네요. 설마 지금 나한테 중구 새끼 찍어낼 자료를 내? 아이 씨발 그렇게 속아낸다고 속아내? 그만 일어나자. 비행기 시간 늦겠다. 아무튼 그 빨대. Ketika sedang berada di dalam pesawat, diam-diam Usep juga meminta pengacaranya untuk mencarikan hacker terbaik untuk bisa membobol data kepolisian Korea. Ia juga merekrut 4 pembunuh bayaran untuk berjaga-jaga. Keesokannya, kepolisian yang dipimpin oleh polisi Kang menangkap Ujang untuk diselidiki atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan pemerasan tepat ketika Ujang tengah ngalebok dengan bawahan-bawahannya. 아무튼 이사회 때까지 그 늙은 꼰대 나가 아주 씨창을 내 가지고 젓갈을 담궈 버리려니까. 같은데 뭐. 잘 들어. 이중고, 날 살인교. 그 뭐야?
Selang beberapa hari, Usep terbang kembali ke Korea tanpa mengabari Jasung. Usep menyempatkan diri menjenguk Ujang di penjara. Terlihat, Usep cukup prihatin dan simpati terhadap apa yang telah menimpa Ujang. Namun, Ujang menyangka bahwa Useplah orang yang telah memberikan bukti ke pihak kepolisian yang membuat Ujang harus tertangkap. 그럼 누굴까? 어? 네가 아니면 비겁한 새끼. 이딴 식으로 경계 씨발! 그가 가리 찢어버리기 전에! 면 네가 시킨 네 쪽에 그 누군가겠지. 누굴까? 아가리 찢어버리기 전에 이거나 쳐드세요 있지 않게 새끼야. Setelah dari penjara, Usep lanjut menemui polisi Kang. Usep memberinya uang di dalam sebuah kue sebagai hadiah atas kerjasamanya. Usep juga meminta Kang supaya tidak mengganggunya dan berhenti mencampuri urusan perusahaan Goldmoon. Namun karena pada dasarnya polisi Kang itu adalah polisi baik dan jujur, ia pun menolak mentah-mentah uang tersebut beserta permintaan Usep. 뭐야, 이거 먹는 거냐? 예, 월병이라고. 이쯤에서 우리 일은 우리가 알아서 하게 냅둡시다. 그게 먹는 거야? 뭐 이렇게 먹는 거냐? 그쪽에서 너무 깊이 개입하시는 거예요 지금. 처음에 차명 하나 터서 우리 쪽 집을 더 태워드릴까? 나 깡패 새끼들 돈 안 받는다. 드는 것도 아니고 우리한테 뭔가 바라는 게 있으니까 이러는 거 아니에요 지금. 하란 얘기 아닙니까? 우리가 무슨 씨발 경찰청 용역. Selanjutnya, Usep yang sudah menerima data nama-nama mata-mata polisi di Goldmoon pun langsung mengirimkan pasukannya guna menangkap Tina hidup-hidup. Selanjutnya, Usep meminta dan mengabari Jasung untuk bertemu di gudang dekat pelabuhan. 왜 갑자기 연락도 없이? 근데 큰형님 원래 들어오시기로 한 게 내일 모레 아니었습니까? 총세나 띠. 좀 있으면 남순 공안 새끼를 개도처럼 날로 움직이자. Tujuan Usep memanggil Jasung adalah ternyata ia hanya ingin menunjukkan bahwasannya ia telah menangkap seorang mata-mata yang sering berinteraksi dengan Jasung. Orang itu adalah Tina. Usep juga menanyakan kepada Jasung apakah Jasung sebelumnya sudah mengetahui bahwa ia merupakan sebuah mata-mata. Namun Jasung pun bilang bahwa ia tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Dan yang terjadi, 저 뒤에 드럼통 안에 뭐 들어있는지 한번 볼래? 전현 저거 너 혹시 그거 조조대도 누구랑 붙어 먹었는지 절대 안 물어. 나는 다 알고는 있어. 중국에서 돈 존내 들여서 뽑아낸 정보다. 우리 식구들 중에 아예 짜바리 새끼가 박혀 있더라고. 봐봐야 한 놈 더 있으니까. ya, Usep sekonyong-konyong membunuh tangan kanan Jasu, yang ternyata juga merupakan seorang mata-mata. Ternyata Usep telah berhasil membobol data kepolisian dan mencuri seluruh data penting termasuk ia juga mengetahui orang-orang mata-mata yang berada di dalam Goldmoon. Gemper dan takut kini yang Jasu rasakan. Namun beruntungnya penyamaran Jasu masih belum terbongkar. Dengan terpaksa, Jasung pun membunuh teman kepolisiannya guna mengakhiri penderitaan Tina. 시발 년놈들이 늘 갖고 논 거요. 진짜 시발 존나 안 쓸리네. 견현도 그 대충 마무리 해가지고
Sementara itu, di tempat lain, polisi Kang menemui Ujang. Polisi Kang ternyata berniat mengadu domba Ujang. Ia memberitahu bahwasannya Usep telah membuat laporan dan menyerahkan bukti kejahatan Ujang. Polisi Kang juga memanas-manasi Ujang. Ia bilang bahwasannya Usep akan mengambil alih perusahaan Goldmoon. Polisi Kang juga menyerahkan foto dirinya ketika bertemu dengan Usep, guna supaya Ujang lebih percaya akan apa yang disampaikan Kang. 누가 했을까? 뭐야 지금? 어? 나한테 뭘 말하는 거? Setelah bertemu dengan Ujang, polisi Kang lanjut menemui Jasu guna membahas rencananya. Polisi Kang memberi Jasu perintah baru, namun untuk yang kesekian kalinya Jasu mencoba menolak karena ia cukup tertekan dengan segala perintah dari Kang. Terlebih, ia selalu memberi Jasu perintah yang bisa membahayakan keselamatannya. Ditambah Jasung juga merasa kecewa kepada Kang karena banyak rekan kerjanya dari kepolisian yang menjadi korban. Namun polisi Kang terus memaksanya. Ia bilang semua data milik kepolisian berhasil diretas. Bahkan kemungkinan data milik Jasung pun terikut. Namun entah alasan apa yang membuat Usep tidak membunuh Jasu. Oleh karena itu, polisi Kang dan Jasu jangan sampai telat langkah dan sebisa mungkin harus memanfaatkan keadaan tersebut. Itu sebabnya polisi Kang memerintahkan Jasung untuk bekerja sama dengan Abun. Ya, Abun yang merupakan juga salah satu petinggi Goldmoon yang juga menginginkan kursi kekuasaan. Rencananya ketika kelompok Usep dan Ujang sudah berhasil diadu domba, nantinya Abunlah yang akan merebut kursi tertinggi perusahaan Goldmoon dengan Jasu yang akan menjadi wakilnya. 당하고도 아직도 뭐가 남았는데. 닝메이트가 누군가 했더니 바로 이사였. 이게 뭐하는 개수작이야. 장숙이 바지로 씨발 정말 이번이 마지막이라고 했잖아. 원장님 나 이거 지금의 너로서도 이게 가장. Dan benar saja, Ujang nampaknya sudah masuk dalam rencana Kang. Itu terbukti ketika Ujang mengirimkan seluruh pasukannya hanya untuk menyerang dan membunuh Usep. Orang-orang Usep mencoba melawan dan melindungi Usep. Namun, karena saking banyaknya pasukan yang menyerang, mereka pun nampak kewalahan. Lalu, terjadi momen ketika Usep ditarik masuk ke dalam lift oleh 6 orang pasukan Ujang, di mana Usep harus dipaksa bertarung melawan 6 orang tersebut yang berusaha membunuhnya. Namun entah punya jimat apa, Usep nampak kebal walaupun ditusuk berkali-kali. Justru 6 orang itulah yang mati dengan tangan Usep. 중구가 시키더라. Di tempat lain, ternyata Ujang mengirimkan pasukannya untuk membunuh istri Jasung. Namun beruntungnya, pihak kepolisian sudah mengetahui rencana Ujang dan menyiapkan beberapa pasukan polisi guna melindungi istri Jasung. Namun sayangnya, hal tersebut membuat istri Jasung syok dan membuat dirinya harus kehilangan bayi yang ada dalam kandungannya. Usep dan beberapa pasukannya yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Dokter di sana menyampaikan kepada Jasung bahwasannya karena luka tusukan yang dialami Usep cukup parah, kemungkinan ia tak bisa bertahan lama.
Sebelum meninggal, Usep berpesan kepada Jasung bahwasanya dirinya sudah mengetahui informasi tentang Jasung, dan alasan ia tak membunuhnya adalah karena Jasung sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Usep juga meminta Jasung untuk lebih tegas dalam memilih kepada siapa dia berpihak, kepada pihak kepolisian kah atau kepada pihak Goldmoon. Usep juga menyiapkan hadiah yang bisa Jasung ambil di dalam berangkas di dalam kantornya. Jasung nampak tak bisa menahan air matanya ketika orang yang telah dianggap sebagai saudaranya itu menghembuskan nafas terakhir. Para pasukan Usep yang tersisa memilih bergabung dan menjadi pasukan Jasung. 표정 풀어 이 씨발. 다시 못 볼 줄 알았는데. 어이 브라더. 이제 그만 선택해라. 그래야 네가 살아. 지즈. 리버셔지. Keesokannya, Jasung kembali dipanggil oleh polisi Kang. Ternyata polisi Kang terus memberi tugas baru kepada Jasung. Polisi Kang meminta struktur organisasi baru perusahaan Goldmoon. Ia juga meminta Jasung terus melaporkan hal-hal tentang Goldmoon. Termasuk, ia menyuruh Jasung untuk melaporkan oknum-oknum kepolisian atau pemerintahan yang telah bekerja sama atau yang telah disuap oleh Goldmoon selama ini. Terakhir, polisi Kang juga menyampaikan bahwasanya Ujang akan bebas dari penjara karena alasan kurangnya bukti. Tibalah hari di mana pelantikan ketua baru akan dilakukan. Jasung dijemput dan berencana berangkat bareng dengan Abun. Namun di tengah perjalanan, Abun justru memberhentikan mobilnya di jalanan yang sepi. Terlihat di sana juga banyak pasukan Abun yang sudah siap menunggu. Nampaknya Abun berniat mengkhianati dan membunuh Jasung yang berpotensi menghalanginya. 이제 자네가 없으니 아쉬워지는 건 그놈일 텐데. 그럼 잘 가시게. Namun di luar dugaan, entah bagaimana caranya, malah Abunlah yang disiksa dan dibunuh oleh pasukannya sendiri. Mengetahui Abun telah dibunuh, para petinggi Goldmoon pun berniat untuk membatalkan pelantikan tersebut. Namun beruntungnya Jasung keburu datang dan alhasil Jasunglah yang diangkat menjadi ketua Goldmoon. 대장직 출마 일체를 포기하기로. Di saat yang bersamaan, Jasung juga mengirim anak buahnya untuk membunuh Ujang yang nampak baru keluar dari penjara. 어이, 거기 누구? 죽겠다. 좋은 날씨네. 누구 있으신 분 계십니까? Lalu, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Jasung yang sudah banyak mengalami tekanan dan penderitaan pun mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuh Kang, supaya ini semua bisa berakhir. Tak lupa Jasung juga turut membunuh atasan Kang, yang mana hanya dialah yang mengetahui data pribadi milik Jasung, sehingga tidak ada orang yang bisa mengganggunya lagi. 아저씨, 여기 옆으로 나란히 좀 세워주세요. Tamat, wallahu alam bishawab. Missing someone